Balik lagi di Project Dadakan. Udah lama saya nggak bikin video. Ya emang nggak terlalu fokus sebenarnya. Jadi cuma buat sekedar sampingan. Insya Allah membantu juga sebenarnya. Oke, kali ini setelah corona ini sebenarnya apa aja ya kita kerjain, apa aja usaha. Yang penting ada pemasukan juga. Nah ini di belakang saya ini udah ada hiasan dinding. Sorry agak berisik ya karena di pinggir jalan. Nah, hiasan dinding berupa poster dinding. Nah, jadi ini usaha sampingan saya juga ya. Jadi di sini saya akan membagikan bagaimana membuat bingkainya dan materialnya. Mari motor iklan dulu. Ini saya menggunakan untuk bingkainya sendiri itu adalah menggunakan MDF 3 mili untuk alasnya dan MDF 9 mili untuk pinggirannya. Nah, saya nanti akan membuat dari awal sampai jadi seperti ini. Bagaimana pemotongannya? Sebenarnya ini sendiri kan ukuran A4 ya. A4. Jadi kalau kita kebetulan saya di sini menggunakan stiker vinil. Saya waktu itu pernah pakai karton sebenarnya bisa, cuma kita harus butuh pakai lem lagi, jadi kelamaan lah. Kadang juga kalau lem itu ngejepitnya apa, maksudnya nempelinnya itu harus ada tahanan lagi, maksudnya tiban yang berat-berat ya. Fokus juga sih karena ada kegiatan lain ya. Nah ini untuk stiker tadi itu adalah vinil, harganya 10.000, ukuran A3 tapi yang 48 x 32. Kalau kita bikin A4 sekitar 20 x 30 masih ada, jadi bisa ada dua gitu. Jadi untuk stikernya sendiri kan biayanya modalnya adalah 10.000, kalau A4 berarti kan 5.000 ya, kita bagi dua. Kemudian untuk biaya MDF-nya sendiri ya, MDF-nya sendiri itu untuk tripleknya ini sekitar selembar itu ukuran 240 sekian ya, ada lebihnya, dan panjang lebarnya 120, berarti ukuran triplek ya. Jadi MDF sendiri ini sekitar yang 3 mili itu harganya 45.000, dan yang 9 mili untuk frame-nya ini, frame tulangannya ini ya, itu 125.000. Nanti hitung-hitungannya saya tulis, saya catat berapa keuntungan yang bisa didapatkan dari misalkan ukuran A4 ini, dari triplek misalnya 2 lembar. Jadi kalau triplek 2 lembar butuh MDF yang 9 mili untuk tulangannya itu 1 lembar. Nah, jadi saya udah kalkulasi itu. Saya jual ini awalnya 35 per piece ya untuk ukuran A4, dan ukuran A3 sebentar. Ini ukuran A3 ini 75 awalnya. Saya jual 75, udah ada lebihnya. Kalaupun ada yang awal 103 saya kasih ya, karena masih ada lebihnya. 103 saya kasih. Nah ini untuk ini 75 awalnya. Kemudian ini saya naikin jadi 55, ada yang awal 50 saya kasih. Kalau ini saya naikin 105.000 sampai 110.000. Saya buka 110.000. Lain lagi kalau kita iklan di marketplace Shopee atau Tokopedia itu agak sebenarnya, karena saya nggak fokus juga buat ke iklan itu ya, jadi nggak kepegang gitu, agak malas gitu orang. Nah, kemudian ini ada sekitar 15 sampai 12 cm ya, sama sekitar 25 cm panjangnya. Jadi ini dari yang lebihan sisa bahan saya buat
saya jual 25.000 itu masih ada dia yang akan. Kebanyakan dari saya itu request foto, ya foto-foto kayak ini. Tapi saya juga kalau polos ya harganya tetap 55.000 untuk ukuran 30x30 dan ukuran 4 itu 55.000 untuk custom foto. Tapi untuk didesain ulang ini, diedit lagi fotonya, saya tarifin lagi, tambahin ya sekitar 15 ribuan lah jasa edit. Nah mungkin itu aja yang saya baru jelasin. Sekarang saya langsung aja bikin, lihat videonya dari mulai kita motong tripleknya, MDF-nya MDF sampai bikin tulangan untuk bingkainya. Satu lagi yang ini saya jual itu sekitar 75.000. Ini juga dari sisa-sisa sih sebenarnya, sisa-sisa potongan dari MDF yang ini pakai 9 mili ya, 9 mili saya tembak blend juga sih, ya sekitar 75.000 itu ada lebihnya ya. Atau nggak mau sampai stiker, jual bingkainya aja bisa. Ada juga yang banyak kalau kita iklannya juga di Tokopedia, saya masih ada yang ngambil ya. Jadi kita bikin bingkainya aja polos, kita jualin. Mungkin dia mau buat bikin poster sendiri, usaha sendiri ya. Ya lumayan sih sebenarnya, dari yang bingkainya polos itu juga lebih banyak daripada yang udah jadi gitu. Saya kasih harga grosir kalau dia ngambil dari 10 itu saya jual bingkainya aja sebenarnya 30 sampai 25 lah sampai 30 tergantung dia ngambil banyaknya ya. Jadi langsung aja gimana caranya membuat bingkai ini, kemudian sampai dengan penempelan stikernya ya itu. Oke, langsung aja disimak video berikut ini. Untuk alasnya frame nanti untuk stiker itu di MDF 3 mili itu harganya 45.000, ukurannya 240 cm kali 120, itu ada lebihnya ya. Jadi di sini saya potong untuk ukuran A4. Nah untuk ukuran A4 ini kira-kira saya potong dulu panjangnya 20, masing-masing 20, kurang lebih 20 cm sih ya. Jadi saya nggak potong full 20. Oke, dari sini kita bisa dapatkan setelah satu lembar itu bisa dapat 12 ya, 12 lembar ini. 12 lembar ini berarti 20 kali 120 cm. Nah, dari untuk A4 sendiri kan 20 kali 30 ya. Setelah ini dipotong, kita potong 30 cm-nya. Kurang lebih dapat 4. Nah, berarti kan 12 dikali 4 ya. Nah ini saya potong 30 cm dari hasil yang tadi kita potong lagi 30 cm. Nah kurang lebih dari satu lembar MDF 3 mili ini untuk ukuran A4 dapat 48 piece ya. Kalau dihitung tadi sekitar 1000 per piece-nya. Nah untuk frame-nya sendiri itu saya menggunakan MDF 9 mili.
9 mili ya. Jadi saya potong dulu yang MDF 9 mili ini kan agak susah panjang karena sendiri, yaitu saya potong dulu sekitar 30 cm tadi, baru saya potong-potong sekitar 2,7 cm ketebalannya. Oke, setelah kita potong nih, kita rakit, kita bentuk framenya. Saya menggunakan lem Krona dan paku tembak. Saya pakai paku yang kurang lebih 2,5 mili, 2,5 cm maksudnya, 2,5 cm atau 2 cm juga bisa ya. Kalau teman-teman nggak ada paku tembak, bisa juga pakai paku triplek ya. Nah, ini dia ya, frame dan alasnya. Ya, kita lempar aja untuk nempelinnya ya. Nah, ini dia tuh. Udah nempel nih teman-teman nih. Jadi cukup dilempar aja, insya Allah sampai kapanpun gak bakalan nempel kalau nggak dilem ya. Jadi bukan itu konsepnya. Jadi konsepnya, nah saya lem pakai lem Krona, kemudian saya kasih klem. Cuman kalau kita kasih klem satu-satu itu nunggunya lama ya. Paling nggak kering itu sekitar ya 10 menit sih udah kering ya. Cuman kan klemnya itu butuh banyak jadinya kan. Nah, untuk ngakalinnya biasanya saya pasin alas dan frame, baru saya kasih alas lagi ya, triplek biasanya atau apalah yang rata. Kemudian saya kasih pemberat. Nah, saya tumpuk gini tuh, tampuk 2, saya kasih pemberat, terus saya lem lagi, saya tumpuk lagi, tindihin. Nah, jadi insya Allah nempel lah gitu. Karena ini alasnya belum halus ya, karena bekas potongan masih ada kasar, jadi saya amplas. Nah, ini untuk stok A4 saya 20 kali 50 A3 dan ada lagi 30 kali 30. Biasanya saya stok ya. Nah, selain saya bikin poster yang menggunakan frame ini, saya juga bikin yang hanya menggunakan papan MDF 9 mili ya, seperti ini nih contohnya nih ya. Nah, ini dia. Saya bikin juga yang hanya menggunakan papan MDF 9 mili. Ini dia contohnya yang udah saya pasang stiker, terus pinggirannya sama saya kasih lakban yang kain ya, ya, tinggal dikasih apa sih namanya, cantolan di atasnya. Nanti di bagian atas saya kasih cantolan, tempel ya. Dan ini ada juga ya yang bingkai kayu ya, tetap tempel stiker, cuman pakainya, nah ini dari kayu-kayu bekas sebenarnya, saya potong-potong. Jadi dia catnya saya bikin vintage. Nah, ini kalau udah, biasanya saya taruh stok ini, bikin banyak ya, saya taruh gudang. Nah, ini stok saya. Jadi kalau bikinnya satu-satu kan jadi lama ya, jadi saya bikin nyetok seharian, misalnya bikin frame-nya aja. Jadi ketika ada order, berisik iklan dulu, sorry. Jadi ketika ada order ya saya langsung cetak aja gambarnya, jadi nggak harus bikin frame-nya lagi gitu kan. Nah, ini kebetulan ada sisa stiker, jadi saya pakai vinyl yang murah ya, 10.000. Biasanya sih ngelemnya agak ribet ya dulu, jadi saya enaknya aja nih. Jadi enaknya aja dari bawah saya lihat ya, kiri kanan samain lebihnya, terus ke bawahnya. Kalau udah kita reset. Nah, ini buat saya ya udah ini paling enak ya metodenya.
metode. Nah ini biasanya pakai lap ya, atau pakai kain, lebih licin, gosoknya enak. Karena berhubung nggak ada nih, pakai tangan agak perut juga nih ya. Mau nggak mau pakai baju aja lah, yang penting ke lem deh. Biasanya saya gosok dari bawah, kemudian lapisan kertasnya saya tarik yang ada di belakang. Ya kepotong ya untuk finishing pasang stikernya, lowbat tadi baterainya. Kemudian ini langsung saya tempel sisi kirinya ya, tutup pakai lakban kain yang buat jilid. Karena saya lihat di toko-toko lain pun sama jadi saya tempel mulainya dari bawah karena kan digantung, jadi dia nanti sambungannya nggak terlalu kelihatan. Nah, ini saya kelilingin. Kurang lebih 1 meter ya untuk ukuran A4 ini. 1 meter lakban kain. Nah ini saya potong, sudutnya saya potong ya, sudut, jadi biar gampang nempelinnya, nggak terlalu lebar keluar. Nah ini dia hasilnya, lumayan ya. Oke langsung aja nih ya, kita pajang ya di toko. Nah ini dia hasilnya. Nah ini tadinya banyak ya, full. Ada stok saya di dalam rumah, di rumah. Berhubung tokonya habis direnov, jadi tadi saya kedalamin dulu. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Lumayan ya, atau buat pajang di rumah kan, daripada beli mahal, bikin sendiri lebih murah. Oke, sekarang saya mau kasih hitung-hitungan modalnya ya. Nah, saya tulis aja ya. Nah ini yang pertama itu misalkan MDF 3 mili 45.000 kali 2. Kemudian yang MDF 9 mili untuk premnya 125. Ada lakban kain
Saya beli di Shopee 30 meter 25.000, kita kali 3. Stiker vinil, lem corona, paku tembak, totalnya 787. Kalau kita jual di harga 35.000 per piece-nya, berarti kita ambil yang tadi total frame ya. Total frame-nya itu satu lembarnya tadi dapat 88. Nah, jadi yang dihitung saya itu tadi 88 piece dikali 35.000 kalau kita jual harga 35 ya. Keuntungannya yang didapat kurang lebih 3 juta 8 omsetnya maksudnya. Omset 3 juta 80.000. Kalau dikurangi sama modal tadi 787 ya pengurangnya. Keuntungannya sekitar 2.292.500. Tertarik dengan penjualan poster ini? Nah, kalau ini ya, saya buat harga estimasi per piece, per satu poster ya. Jadi saya hitung itu sekitar 8.400 rupiah. Udah jadi poster. Dan lem ini saya nggak hitung ya, karena sebenarnya bisa lebih dari 90 piece poster dan paku tembak juga banyak. Atau mau dibulatkan jadi 9.000 per poster atau 10.000 modalnya ya nggak apa-apa ya kan. Jadi udah bisa dihitung. Oke? Semoga video ini bermanfaat dan menjadi referensi bagi teman-teman. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.